Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana dengan rutinitas Anda hari ini? Berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan? Mudah-mudahan ya. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Penunggu Punden Jenggolo. Kejadian di luar nalar yang terjadi kepada beberapa orang yang tanpa izin menarik pusaka di area situs Jenggolo. Waluyo yang sedang memandikan mobil juraganya sedang asik sekali bersiul. Rupanya dia mulai bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Terdengar suara aliran air dari selang yang keluar pelan di bawah mobil. Belum selesai saja yo. Cepat, kita sudah ditunggu Mbak Sunadi, ucap Pak Seno. Rupanya Pak Seno sudah menjadwalkan janji bertemu dengan salah satu gurunya yang sangat dia hormati. Mbak Sunadi, beliau adalah orang pintar yang tersohor di daerah tersebut. Mbak Sunadi juga seseorang yang memiliki relasi dengan pejabat-pejabat tinggi di daerah itu. Salah satunya adalah Pak Seno. Pak Seno adalah orang penting yang sedang naik daun di daerahnya. Perkenalannya dengan Mbak Sunadi, yaitu saat dirinya akan mencalonkan diri saat itu. Tidak sengaja salah satu rekannya memberitahu bahwa Mbak Sunadi adalah orang yang memiliki akses khusus untuk kejayaan pejabat tinggi. Pak Seno saat itu tanpa berpikir panjang langsung menemui Mbak Sunadi dan kemudian mereka bisa sedekat ini. Sudah semua Pak, mari, ucap Waluyo sembari membukakan pintu mobil. Perjalanan mereka ke rumah Mbak Sunadi hampir menempuh waktu 30 menit. Itu disebabkan lantaran rumah Pak Seno dan Mbak Sunadi sangat jauh sekali. Hingga perjalanan mereka telah sampai di kediaman beliau. Rumah yang masih kuno dan kental akan benda-benda zaman dahulu yang masih terawat rapi itu membuat Pak Seno merasa kerasan betah untuk berlama-lama di rumah Mbak Seno. Pohon beringin yang sangat tinggi dan membuat suasana dingin sejuk di latar rumah Mbak Sunadi. Permisi Mbak, ucap Pak Seno pelan. Bau kemenyan kemudian tercium pekat dan sangat wangi sekali. Terlihat asap berjalan terbawa angin dari balik ruangan. Rupanya Mbak Sunadi sedang duduk bersila dan berkomat kamit membaca jaba mantra yang sedikit aneh di telinga Seno. Apan sarira ayu, ingderan kang widodari, rinekso malaikat lan sagung prarasul piyayungan ing hyang sukmo. Pada akhirnya semua selamat, sebab badannya selama dikelilingi oleh bidadari yang dijaga oleh malaikat dan semua rasul dalam lindungan Tuhan, ucap Mbak Seno yang membaca doa bahasa Jawa. Pak Seno memandang Waluyo dengan tatapan yang kebingungan, namun masih belum dapat izin oleh si pemilik rumah. Pak Seno paham betul, jika Mbak Sunadi sudah membaca doa itu, maka dia akan selesai 2-3 jam lagi. Tanpa berpikir panjang, Pak Seno yang tidak terbiasa menunggu dengan berdiri, akhirnya masuk dan kemudian duduk di ruang tamu. Waluyo yang melihat juraganya sudah berwajah nesu alias marah, kemudian berniat menghibur Pak Seno. Hitung-hitung membuang kejenuhan waktu itu. Namun Waluyo keliru. Pak Seno bukannya terhibur, beliau malah semakin marah dan tidak bisa menunggu lagi. Sudah tahu bakal ada yang datang malah ditinggal merenung, ucap pelan Pak Seno. Waluyo yang mendengar perkataan juraganya itu sempat kebingungan, lantaran dirinya tidak enak jika sampai Mbak Sunadi mendengar perkataan Pak Seno. Ditunggu dulu Pak, mungkin keadaan darurat, ucap Waluyo. Pak Seno hanya terdiam dan menghela nafas sangat panjang. Memang dia selama ini tidak pernah menunggu seseorang sampai lama sekali. Karena kepentingannya dengan Mbak Sunadi, Pak Seno terpaksa rela menunggu sampai selesai. Setelah hampir 3 jam lamanya, Mbak Sunadi keluar dan menemui Pak Seno dan Waluyo yang sudah berada di ruang tamunya. Sudah lama menunggu, kebetulan ada yang harus diselesaikan dulu. Jadi mohon maaf Pak Seno dan Pak Waluyo harus menunggu lama, ucap Mbak Sunadi. Pak Seno hanya tersenyum kecil yang sangat jelas sekali di mata Waluyo, kalau itu adalah senyum tidak ikhlas. Waluyo mengangguk dan tersenyum lebar kepada Mbak Sunadi, sembari mendekat dan sedikit membungkuk, kemudian mencium tangan Mbak Sunadi. Kemudian disusul Pak Seno yang menjabat erat tangan Mbak Sunadi. Jadi kalau memang mau naik pangkat, jenengan harus mau mengambil keris di area dalam Jenggolo.
ucap Mbah Sunadi pelan. Pak Seno hanya menatap Mbah Sunadi dengan tatapan yang kebingungan. Bagaimana bisa dirinya mengambil sesuatu di luar kemampuannya? Mbah Sunadi tertawa pelan. Syaratnya ya harus usaha sendiri. Bagaimana cara jenengan bisa mengambil keris itu? Jelas Mbah Sunadi. Pak Seno terlalu berambisi untuk bisa naik jabatan saat itu, hingga akhirnya apapun syarat yang diberikan padanya harus bisa segera terlaksana. Percakapan mereka menemukan ujung. Pak Seno dan Waloyo pamit kepada Mbah Sunadi. Di sepanjang perjalanan, Pak Seno masih termenung. Dia mengingat perkataan dari Mbah Sunadi untuk mengambil sebuah pusaka di situs Jenggolo. Situs ini terletak di sisi selatan Malang. Tempat ini juga dijaga oleh pekuncen yang bernama Mbah Yadi. Mbah Yadi adalah orang yang sangat susah sekali untuk diajak kerjasama untuk urusan ini. Waluyo yang paham betul dengan keresahan Pak Seno hanya bisa memandanginya dari cermin mobil. Waluyo paham, pasti Pak Seno sangat amat cemas, lantaran beliau sudah pernah juga saat itu diutus untuk mengambil benda di area tersebut. Namun ada larangan keras dari Mbah Yadi akan hal itu. Karena saat itu syarat mengambil benda pusaka tersebut gagal, Pak Seno tidak bisa naik jabatan dan semua pendukungnya pergi meninggalkan dirinya. Pak Seno trauma akan hal itu. Khawatir yang luar biasa sudah menjadi penyakit dalam hatinya. Sekarang jabatannya sudah mulai naik dan terpancar di mana-mana. Ada satu hal yang membuat Pak Seno takut kembali. Mengapa harus tempat itu yang harus menjadi tujuan utama yang berhubungan dengan kesuksesan Pak Seno? Jelas hal itu tidak akan mendapatkan izin dari Mbah Yadi selaku juru kunci tempat tersebut untuk melakukan penarikan pusaka. Pak Seno dalam kondisi yang ambyar, mencari cara bagaimana caranya agar Pak Seno bisa mengambil pusaka tanpa harus berurusan dengan Mbah Yadi. "Pak, sudah sampai," ucap Waluyo sembari membuka pintu mobil. Pak Seno yang terkejut mendengar suara Waluyo kemudian segera keluar. Dia mengangguk pelan dan menepuk pundak Waluyo tanpa berkata apapun. Waluyo yang tersenyum kemudian melihat Pak Seno dengan hati-hati. Nampaknya masih terlihat raut wajah yang menyimpan rahasia di dalamnya. Waluyo segera menutup pintu mobil kembali. Hari berganti, Waluyo masih sama melakukan aktivitas mencuci mobil sebelum Pak Seno berangkat. Tiba-tiba terdapat beberapa orang yang datang dan mencari Pak Seno. Penampilan orang-orang ini menurut Waluyo sangat menakutkan sekali. Waluyo dengan tenang membuka pintu gerbang. Terlihat 4 orang yang memakai baju hitam dan penuh sekali dengan benda manik-manik di badannya. Rambut yang gondrong dan pakaian yang sedikit longgar membuat Waluyo agak keheranan melihat mereka. Siapa orang-orang ini? Batinnya. Kemana Pak Seno? Bilang kalau tamunya sudah datang, ucap lelaki berambut panjang tersebut. Waluyo yang mulai merasa ngeri dengan kalung dan cincin akinya yang sangat besar langsung masuk dan memberitahu Pak Seno. Pak Seno yang mendengar bahwa rombongan tamunya datang langsung keluar dan menemui mereka. "Wah, sudah lamakah menunggu? Ayo masuk," ucap Pak Seno. Mereka pun masuk ke dalam rumah. "Waktunya harus tengah malam kalau ingin pusaka itu cepat didapat," jelas Ki Damang. Pak Seno termenung dan berpikir apakah tindakannya benar atau tidak. Dia masih tenggelam dalam kebingungannya. "Baiklah, kita kerjakan malam ini. Mau kapan lagi? Waktunya sudah nggak sampai," ucap Pak Seno. Ki Damang dan rekannya kemudian meminum kopi hangat di depannya. Pak Seno masih terdiam memandangi mereka dengan wajah datar. Siang berganti malam, Ki Damang menyiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa ke lokasi. Pak Seno dan Waluyo hanya duduk dan siap untuk berangkat. Mereka sendiri tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh mereka di sana. Pak Seno pasrah, dia hanya terima jadi. Hal yang terpenting adalah benda yang diamanahkan Mbah Sumadi kepadanya bisa dia pegang. "Sudah siap semua? Ayo, sudah waktunya," ucap Ki Damang. Pak Seno mengangguk, kemudian menepuk lengan Waluyo memberi isyarat untuk segera bergegas menyiapkan mobil di depan. Perjalanan mereka lumayan jauh, udara dingin sangat lekat sekali di kulit mereka. Pak Seno yang saat itu masih belum yakin hanya bisa terdiam sepanjang perjalanan.
Pak, mohon maaf, saya lupa jalan mau ke situs Jenggolo. Dari sini belok kanan atau kiri ya? Tanya Waluyo. Pak Seno segera menjawab, belok kanan yo, lurus saja ikuti jalan, nanti belok kiri. Kita parkir di sisi jalan yang kosong. Waluyo mengangguk pelan, dia mengikuti arahan Pak Seno, hingga terlihat satu area yang sangat sepi sekali. Di sisi kanan terlihat punden yang dikenal sebagai makam Mbah Panji, kemudian di sebelah kiri terdapat sebuah peninggalan dari kerajaan di sana yang areanya sangat dikeramatkan. Di sanalah Pak Seno dan Ki Damang akan melakukan penarikan pusaka. Setelah Waluyo memarkirkan mobil, mereka berjalan tepat mendekati area tersebut. Nampak pohon beringin yang menjulang sangat tinggi dan besar sekali di dekat tempat itu. Beringin tersebut seperti memberi kesan menakutkan dan sakral sekali akan tempat tersebut. Pak Seno menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa di wilayah tersebut sudah aman dan tidak ada satu orang pun di sana termasuk Mbah Yadi. Akhirnya Ki Damang langsung melancarkan aksinya, yaitu menarik pusaka yang diinginkan Pak Seno di tempat tersebut. Pusaka itu berbentuk keris yang bersembunyi secara gaib yang menjaga area situs tersebut. Belum saja dimulai, tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang sangat berat sekali. Suara laki-laki yang terdengar berjalan mengelilingi mereka. Entah suara dari siapa itu, yang jelas tidak ada tanda-tanda manusia lagi selain mereka di sana. Hei manusia, kurang ajar tingkah lakumu. Siapa yang menyuruh kalian semua menginjak tanah sini? Suara tak bertubuh. Pak Seno dan Waluyo kemudian ketakutan dan juga kebingungan. Dirinya baru kali ini melihat hal mistis langsung di depan mata. Ki Damang yang mendengar suara tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Ki Damang merasa bahwa makhluk itu adalah tandingannya. Keluarlah kalau memang kamu itu kuat dan sakti. Siapa kamu? Keluar. Aku ingin tahu wujudmu, teriak Ki Damang. Namun suara itu kemudian hilang. Kemudian pintu petilasan tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat seseorang yang membungkuk dan keluar dari tempat tersebut. Ki Damang, Pak Seno dan Waluyo saling melihat dan saling pandang. Entah makhluk apa yang menunggu tempat ini. Seketika tatapan Pak Seno terkejut sejadi-jadinya. Waluyo yang terbiasa dengan bau-bau mistis selama ini juga ikut terkejut, lantaran sosok itu memiliki postur tubuh yang aneh. Sosok laki-laki bersorban putih, dan jika diukur maka tingginya hampir 4 meter. Pak Seno yang melihat itu terkejut sejadi-jadinya. Makhluk apa yang sedang berada di hadapannya itu menatap tajam ke arah mereka dengan tatapan yang sangat amat marah. Ki Damang yang awalnya berani kemudian terjatuh dan merasakan sakit di dada. Hingga kejadian mengerikan terjadi. Waluyo kesurupan, matanya berubah merah dan amat sangat terisi dengan kehadiran Seno. Dari kejauhan terlihat laki-laki yang menghampiri mereka dengan menaiki sepeda ontel lamanya. Rupanya itu adalah Pak Yadi. Manusia laknat, siapa kalian berani mengambil barang di wilayahku? Tanya Waluyo kepada Pak Seno dan Ki Damang. Pak Seno yang melihat Waluyo sudah bertingkah tidak karuan dan bukan dirinya, akhirnya ketakutan. Pak Seno kebingungan, ingin langsung pergi, tapi dia tidak bisa meninggalkan Waluyo sendirian di sana. Kemudian teriakan Pak Yadi memecah suasana tegang Pak Seno dan Ki Damang. Kalian semua ini ada perlu apa tengah malam rame-rame di tempat keramat? Tanya Pak Yadi. Kemudian Waluyo yang kesurupan merangkak mendekati Pak Yadi. Manusia semua ini mempunyai niat tidak baik di sini. Manusia serakah, manusia pencuri, ucap Waluyo yang kesurupan itu. Pak Yadi kemudian menetralkan Waluyo yang kesurupan itu dan kemudian tersadar kembali. Sosok makhluk setinggi 4 meter tersebut masih berdiri tegak, memandangi mereka dari pintu petilasan. Sorban dan juga jenggot putihnya yang sangat panjang sekali membuat kesan sangat keramat dan menakutkan tumbuh saat itu. Pak Seno meminta maaf kepada Pak Yadi dan meminta untuk memberi kesempatan kepadanya dan Waluyo untuk menebus dosa merumat punden. Ki Damang yang entah kenapa sangat kesal sekali dengan kejadian tersebut. Dia memutuskan untuk pulang sendiri tanpa diantar oleh Waluyo dan Pak Seno. Pak Yadi yang melihat Ki Damang dari kejauhan hanya bisa mendengus panjang. Namun tanpa disadari,
Ki Damang masih sempat menoleh ke arah mereka. Tatapan Pak Yadi sangat tajam dan terkejut lantaran di balik tubuh Ki Damang tengah berdiri sosok makhluk yang selalu dia lihat menjaga petilasan. Makhluk tersebut rupanya berniat untuk mengikuti Ki Damang. Raut wajah yang sangat marah dipancarkan oleh sosok itu. Pak Yadi kemudian memeluk pundak Pak Seno dan Waluyo dan membawa mereka ke punden. Pak Yadi meninggalkan jejak Ki Damang yang diikuti oleh makhluk tersebut. Dari cerita ini bisa kita garis bawahi, kemanapun tujuan kita, apapun niat kita, harus sekali membawa attitude yang baik. Jangan pernah mengotori tempat-tempat yang sudah dijaga dan dirawat oleh niat yang tidak baik dari kita. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.